Campur sari itu bukan lagi mengindonesia loh ya, sudah mendunia loh ya. Kalau itu nanti tidak segera kita berikan payung hukumnya, nanti kalau ada orang mengklaim nanti pada sumuk kabeh, pada bingung kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, podcast dimanapun berada, hari yang istimewa buat saya, buat kita semua Singkong dan Kopi dari Surabaya, dan kita akan ketemu dengan sahabat saya, sahabat terbaik saya yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Karya beliau, suara beliau, kiprah beliau di dunia seni sangat-sangat istimewa. Beliau adalah Cak Dikin. Assalamualaikum Cak Dikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Piye Boyolali? Boyolali piye? Alhamdulillah lancar, sehat semua di sana? Aman lancar semua. Alhamdulillah. Cak Dikin, kita mulai dengan ngobrol kita hari ini, Cak Dikin ya. Ini ngobrol mulai tak nyanyi sih. Oh, nyanyi sih, monggo. Monggo, pembukaannya. Pembukaannya, ben redok nikmat. Ya. Naik gunung di pagi hari, oh nikmatnya dingin sekali. Ayo bergabung Singkong dan Kopi, beritanya sangat menarik hati. Ayo bergabung Singkong dan Kopi, beritanya sangat menarik hati. Makan nasi ikannya asin, ikan pari dan ikan teri. Pada hari ini bersama Cak Dikin, pelaku seni, oh campur sari. Pada hari ini bersama Cak Dikin, pelaku seni, oh campur sari. Ke kota Kendal belilah cincin, beli tahu rasanya asin. Siapa tak kenal itu Cak Dikin, pencipta lagu, hobinya kawin. Kalau yang terakhir saya nggak ikut-ikut, nggak berani saya. Cak Dikin, sejak kapan ini berkesenian ini Cak Dikin? Sejak kapan ini? Sejak kapan panjenengan berkesenian ini, ikut seni ini, kiprah di seni ini sejak kapan? Saya kan terlahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Sejak Jawa Timur. umur 9 tahun itu saya sudah mencari nafkah dengan berkesenian. Saya dulu penggamel gamelan Banyuwangi. Nah, itu di umur 9 tahun saya sudah mencari nafkah. Berarti bahasa Osingnya masih kental nih ya? Ya. Bahasa Osingnya masih kental nih ya? Insya Allah, make. Lanjut. Jadi di Banyuwangi terus hijrah kemana? Cak Dikin. Setelah kami menyelesaikan SMA saya ke Jayapura. Masya Allah. Waduh. Di Jayapura selama 16 tahun. Terus bagaimana berkiprah seni kalau di Jayapura? Ya, dulu itu saya nggak nyangka kalau nyangkutnya ini justru di kesenian. Saya dulu itu pokoknya mati urip tetap aku harus mlebu tentara. Oh gitu. Di Jayapura dulu ABRI itu ya, dulu ABRI ya. Iya, terus? Tapi akhirnya tidak dapatnya justru pegawai negeri, Mas Norman. Oke. Di provinsi atau di pusat? Saya muter-muter dulu tahun 86 itu saya di
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ya di kecamatan, ya di kabupaten. Nah, akhirnya yang terakhir tahun 93 saya ini ya walau toh kecil tapi pernah menduduki jabatan sebagai pendidik kebudayaan. Kemudian tahun 93 saya ditugas belajarkan oleh negara untuk tugas belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Oke. Di Solo. Kembali ke Jawa ya? Sampai sekarang kami tidak kembali ke meja tugas. Kami minta berhenti dengan hormat. Oke. Cak Dikin, pernah jadi PNS, kemudian saya ingin menggali. Cak Dikin, kenapa pilih campur sari? Ya, gimana ya? Pada saat itu saya masuk di Solo itu tahun 93. Dan saat itu pula Mas Mantos itu mendirikan Embrio Campur Sari. Oke. Akhirnya bergabung di sana sebagai MC, terus berkelanjutan. Akhirnya sudah matok di situ aja sebagai seniman gitu. Alhamdulillah. Cak Dikin, sudah berapa karya lagu yang Cak Dikin ciptakan? Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini yang sudah tercatat di YouTube kami sudah ada 160-an lagu. 160 lagu. Di antara itu ada yang paling berkesan, Cak Dikin? Ya, lagu-lagu yang paling berkesan itu Cinta Tak Terpisahkan. Cinta Tak Terpisahkan. Ya. Oke. Sidorondo. Wah, ini yang tertarik ini. Iya. Manten-mantenan. Oke. Ya, alhamdulillah begitu kami mencipta lagu terus booming dan sampai sekarang bisa kami rasakan. Oke, Cak Dikin, siapakah yang paling berkesan orangnya? Artinya penyanyinya yang membawa lagu panjenengan, siapa yang panjenengan anggap paling terkesan? Ya, paling berkesan ya ini istri saya yang paling terakhir ini. Oh iya, gitu. Ini kan saya terakhir ini nikah dengan Boyolali. Boyolali, betul. Yang keempat. Alhamdulillah. Ya, itu berkarya saya banyak dinikmati saya dengan Mbak Nyimut. Alhamdulillah sampai sekarang pun lagu-lagu itu tetap dinikmati. Oke. Cak Dikin, mohon izin, saya ingin tanya, apa bedanya yang disampaikan, yang disuarakan oleh Didi Kempot dengan karya-karya panjenengan? Ya begini, semuanya itu kan punya latar belakang masing-masing ya. Kalau saya itu lebih kental kepada musik-musik Jawanisme. Jadi kalau Mas Didi Kempot kan lebih kepada musik-musik nasional. Jadi itu bedanya di situ. Jadi kalau saya menciptakan lagu lebih kental dengan budaya Jawanya. Oke, Cak Dikin, kita berharap agar seni budaya, terutama seni budaya Jawa, melalui ciptaan panjenengan, melalui karyanya Cak Dikin, terus disuarakan sehingga eksistensi daripada seni, eksistensi daripada campur sari itu terus berkembang dan maju, bahkan makin mantap begitu. Yang ingin saya tanyakan, sekarang ini anak-anak muda kita, kaum milenial, terkadang lagu-lagu itu dimix dengan lagu-lagu campur sari dengan lagu-lagu masa yang sekarang. Bagaimana menurut Cak Dikin? Ya, itu bagus-bagus saja. Tapi jangan lupa loh ya, bahwa kita itu punya embrio campur sari yang terlahir lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan itu merupakan embrio yang betul-betul harus diuri-uri, dipelihara. Karena apapun menciptakan sebuah embrio baru, lagu-lagu campur sari ini tidak semudah membalikkan tangan. Jadi
Mas Mantos dulu juga berjuang dengan lagu-lagunya, Bu Aljina, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang ikut mewarnai terciptanya lagu-lagu campur sari. Oke, jadi Kin, saya ingin mengilustrasikan bahwa sebelumnya almarhum Mus Mulyadi dengan lagu-lagu Jawanya, bahkan Kus Plus pun tahun 70-an pun juga lagu-lagu Jawa. Waljina apalagi seperti itu, kemudian masih dikempot. Sekarang masih ada panjenengan. Bagaimana Cak Dikin? Campur sari ke depan ini bagaimana? Ya, alhamdulillah Mas Kaji Norman bahwa 1 minggu yang lalu saya dan komunitas seni, pelaku-pelaku seni campur sari ini telah berkumpul membuat satu rumusan untuk membuat payung hukumnya campur sari. Jadi kalau dulu itu ada hamkri, kalau ada pepadi untuk pewayangan, nah sekarang campur sari itu ada perkumpulannya yang disebut dengan PPMCI. Jadi Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Campur Sari Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan tugas untuk menjadi ketua umum di Indonesia ini. Oke, jadi artinya campur sari sekarang sudah punya dasar hukum dan panjenengan sebagai ketua umum, kan begitu? Ya. Oke, lalu untuk campur sari sendiri ini kan sudah ada pakemnya, Cak Sigit. Bagaimana menurut panjenengan? Kita melihat dari penyebutan campur sari, what is the meaning is campur sari? What is the meaning? Campur sari itu adalah perpaduan musik diatonis dan pentatonis diramu menjadi satu keharmonisan tersendiri. Jadi campur sari bukan dangdut, tapi bisa mengiringi lagu-lagu irama gendang. Campur sari bukan kerawitan, tapi bisa melantunkan gending-gending kerawitan. Campur sari bukan keroncong, tapi kita juga bisa mengikuti keroncong dan sebagainya. Jadi di campur sari ini fleksibel. Apa yang bisa kita iringi melalui musik diatonis dan pentatonis menjadi satu harmonisasi musik tersendiri yang namanya campur sari. Jadi kalau gitu kan kita juga bisa campur sari Banyuwangian, campur sari Osing begitu, bagaimana? Iya, bisa saja. Kami juga banyak menelurkan lagu-lagu yang dari Osing itu juga. Nah, bisa masuk di situ. Sunda juga kami masukkan di situ. Jadi mana-mana saja bisa lah gitu. Oke, jadi terutama di Jawa Timur ini di daerah Mataraman, tentunya mulai dari Mojokerto kota dan kabupaten hingga ke Pacitan sana ke Sragen, bahwa nuansa campur sari itu sangat kental sekali. Kenapa saat ini tidak dilakukan festival atau lomba di Jawa Timur ini, di Jawa Tengah, agar muncullah bibit-bibit seperti Cak Dikin Junior. Mohon penjelasan Cak Dikin. Begini Pak Jinerman, bahwa saya itu berupaya untuk melegendariskan yang namanya campur sari. Tahun 2007 saya bikin rekor muri pergelaran campur sari terlama 33 jam 33 menit 33 detik. Itu tahun 2007. Kemudian kami tumbangkan lagi di 2012. Nah, ini dalam rangka Hari Bayangkara kami menciptakan rekor muri campur sari 66 jam non-stop di 2 hari 3 malam. Kemudian kami tumbangkan lagi di tahun 2014 ini di Korem Solo
kita membuat campur sari terlama 73 jam non-stop. Itu dalam rangka Hari TNI. Kemudian masih kami tumbangkan lagi di tahun 2016 campur sari terlama 90 jam dalam rangka mengenal Mas Mantos yang kami laksanakan di pemerintah daerah Gunung Kidul. Itu Mas. Oke, jadi upaya-upaya untuk bagaimana menumbuh kembangkan campur sari, Pak Insya Allah kami selalu komit di sini. Oke. Jadi susah Kak mencetak kader-kader penyanyi, kader-kader pemusiknya untuk dicampur sari? Iya, ini sedang bertumbuh kembang di sana sini. Pemusik-pemusik muda banyak, penyanyi-penyanyi muda banyak. Jadi sekarang ini Mas, penyanyi lagi setelung lagu datang kapan Mas? Menikmati rupiah kok. Ya. Betul. Jadi mereka itu juga harus berterima kasih kepada pemula-pemula membuat gagasan campur sari. Oke, jadi mohon izin, apa nggak ribet tuh campur sari? Karena apa? Di samping ada musik modern, di situ juga ada musik, alat-alat musik tradisional. Paling nggak ada standarnya kan begitu. Kalau musik modern kan cukup mungkin drum, mungkin organ, mungkin bass, mungkin gitar, mungkin melodi. Tetapi untuk campur sari kan tidak sekedar itu. Ada perpaduan seni Jawa, gamelan Jawa dengan alat-alat musik modern. Mohon penjelasan. Ya, memang itu diramu sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang kesulitan sebetulnya, tidak ada kesulitan. Cuman masalahnya kalau sekarang itu banyak yang mintanya itu ringkesan, Mas. Jadi cuman keyboard, kendang, sama melodi aja sudah dia bisa membawakan lagu-lagu. Tapi memangnya idealnya itu kalau kita campur sari itu mengacu kepada gagasan Mas Mantos. Jadi ada keyboard, ada melodi, ada bass, ada drum, kemudian yang pentatonisnya itu ada balungan Jawa, kemudian ada gender, kemudian ada gendang, ada gong, dan seterusnya. Iya. Jadi tentunya kalau nanti saya berkesempatan ke Boyolali seperti waktu-waktu sebelumnya, tentunya mendengarkan lantunan Cak Dikin dengan campur sari dengan singkong dan kopi di tengah sawah di Boyolali. Kan begitu Cak Dikin. Oke, Cak Dikin, kalau dangdut ada pakemnya, kemudian ada koplo, dangdut koplo dan lain sebagainya. Bagaimana dengan campur sari? Apakah juga bisa menerima istilahnya perubahan-perubahan mungkin campur sari koplo atau bagaimana? Monggo Cak Dikin. Campur sari itu juga ikuti perkembangan zamannya. Kalau mereka diramu dengan koplo jadi satu kenikmatan, jadi satu harmonisasian, kenapa tidak? Jadi kita nggak ada yang alergi itu, mau dikoplokan juga monggo silakan. Tapi yang jelas tetap kaidah-kaidah campur sari tetap dipakai gitu, pentatonis dan diatonisnya gitu. Oke, Cak Dikin, sebuah karya campur sari yang paling harus dijadikan dasar adalah alat musiknya kan. Alat musik apa saja yang itu dikatakan bahwa ini campur sari, kan begitu. Yang khususnya untuk alat-alat musik Jawanya, apa saja nama-namanya Pak Cak Dikin? Ya, kita ada acuannya ya Mas. Ya. Kalau kita mengacu dari pemula-pemula Mas Mantos itu ada yang gamelan Jawanya itu ada siter, ada kendang pun ada kendang bukan dan jaipong. Kemudian ada bass, ada melodi, ada keyboard, ada drum. Tuh. Kemudian kalau gamelan Jawanya itu ada saron, ada demung,
kemudian ada gender, kemudian dan banyak lagi yang sifatnya perkusi yang menurut ramuannya dia akan masuk di ranah campur sari. Artinya Cak Dikin tidak seperti pagelaran wayang yang begitu besar, begitu banyak, komplit begitu? Iya, nggak begitu banyak. Kalau wayang itu kan gender aja macam-macam. Ada gender penerus dan seterusnya. Kemudian ada gambang, kalau wayang komplit sekali dengan gamelan Jawanya. Tapi kalau ini cuma diambil beberapa saja yang bisa. Ada pertanyaan nih. Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Campur Sari Indonesia. Ini organisasi yang panjenengan dirikan. Bisa dijelaskan lebih luas lagi tentang perkumpulan ini, PPMCI, monggo Cak Dikin. Ya, jadi begini, PPMCI itu Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Campur Sari Indonesia. Ini bersifat pusat, walau toh sekretariatnya berada di Jawa Tengah. Gitu. Ya, itu nanti akan mengkolek campur sari yang ada di daerah. Jadi berbagai pendataan, perkembangannya bagaimana dan sebagainya, itu nanti akan dicoba untuk dikomunikasikan dengan PPMC itu. Nah, alhamdulillah seminggu kemarin sudah kita bentuk, saya didapuk menjadi ketua umum yang saat ini sedang penyempurnaan kepengurusan. Jadi bersabar sebentar, nanti akan saya kabarkan Pak Haji Nurman untuk kalau sudah pengurusnya sudah. Cak Dikin, termasuk visi dan misi PPMC ini bagaimana? Ya, visi dan misinya ini nanti sebentar. Ini nanti akan kita pendapat rekan-rekan sekalian nanti akan kita tampung semuanya. Jadi saya belum bisa memberikan keputusannya, bisa nanti masih menunggu teman-teman kalau sudah kita bentuk keputusannya, termasuk ADART dan sebagainya kita tuangkan. Oke, Cak Dikin, pertanyaan yang terakhir dan pertanyaan ini untuk menjawab daripada pertanyaan kawan-kawan anak-anak muda kita. Kenapa campur sari tidak segera mendorong lahirnya campur sari milenial? Karena ada anggapan bahwa campur sari ini hanya diisi oleh generasi kita-kita saja yang tua-tua. Akan tetapi perlu wadah untuk campur sari milenial. Monggo Cak Dikin, monggo disampaikan bagaimana? Ya, emang sangat penting sekali wadah itu, karena itu nanti akan menaungi eksistensi daripada rekan-rekan pelaku campur sari. Campur sari itu juga sudah bukan lagi meng-Indonesia loh ya, sudah mendunia loh ya. Sudah mendunia. Bahkan saya sampai dengan ke Hong Kong, ke luar negeri, itu hanya karena sebuah campur sari. Nah, dan itu teman-teman TKI yang sering mengundang kami di sana itu sudah mendunia, di mana-mana sudah tidak asing lagi dengan campur sari. Nah, kalau itu nanti tidak segera kita berikan payung hukumnya, nanti kalau ada orang mengklaim, maaf, misalnya orang Malaysia mengklaim, nanti pada sumuk kabeh, pada bingung kabeh. Jadi nggak bisa, tetap harus segera ada payung hukumnya. Kemudian ya kita ini teman-teman pekerja sosial ini nanti yang akan memperjuangkan eksistensi daripada kami. Oke, Cak Dikin, di penghujung acara harapan kita bahwa campur sari ini milik Indonesia, campur sari milik nusa dan bangsa, campur sari milik semua usia, kan begitu. Harapan kita bersama bahwa campur sari akan selalu eksis dan menyuarakan persoalan-persoalan kecil,
persoalan-persoalan yang dialami rakyat, campur sari menyuarakan bagaimana seni dan bagaimana mereka menggambarkan, mengekspresikan di tengah sawah dengan kesederhanaan itu, dengan cita-cita yang luhur, berseni untuk membangun negeri. Terima kasih Cak Dikin, sahabat Singkong dan Kopi. Inilah dialog kami, percakapan kami dengan dulur kulanang yang ada di Boyolali. Masya Allah, sehat selalu Cak Dikin. Mudah-mudahan dan harapan kita bisa ketemu lagi Cak Dikin. Pada pemirsa di mana aja Anda berada, jangan lupa tonton di Cak Dikin Official. Di sana sederetan lebih dari 300 lagu-lagu yang persiapan untuk Anda nikmati. Nah, itu. Juga ada PPMCI juga yang baru aja membuat YouTube-nya untuk dibuka di linknya. Terima kasih Pak Sinurman atas kesempatan ini. Mudah-mudahan menginspirasi kepada rekan-rekan seniman di mana Anda berada untuk selalu berkarya. Perkara itu mau viral dan tidak bukan urusan Anda, itu nanti urusan Allah. Semangat yang penting. Cak Dikin, kami mohon Singkong dan Kopi terus diberikan kesempatan untuk komunikasi. Singkong dan Kopi bersama Jatim News Media tetap untuk bisa mengembangkan seni dan budaya daerah agar mereka bisa eksis dan tumbuh berkembang. Matur nuwun Cak Dikin, salam dari Surabaya, salam hormat untuk Boyolali, salam hormat untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, terima kasih.